Kadang ada ibu-ibu kok lama-lama saya menyuruh apa? Pak angket ko. Ko lai. Ko cik lai. Pakai cik apa? Cik lah perintah ibu. Pakai cik ibu. Jangan menjawab panjang. Aduh ibu cik tu. Aduh ibu cik tu. Labi amal itu. Tak tahu itu. Ketika Nabi Khidir membocorkan kapal. Lah jadi salah kerajo. Awak menumpang jo kapal orang dibocorkan. Nabi Musa melihat itu kesalahan. Tapi apa kata Musa? Apakah engkau hendak menenggelamkan penumpangnya? Bertanya itu di bawah posisi kita, Pak. Makanya bertanya itu bahasa Arabnya sa'il, soal. Orang yang meminta kedudukannya di bawah. Maka tangan yang di atas, tangan memberi. Tangan di bawah, tangan meminta. Orang meminta kedudukannya di bawah. Maka orang bertanya, walaupun salah dalam pandangan dia. Ketika Nabi Khidir membunuh anak, tanpa ada salah anak dibunuhnya. Apa Musa menyalahkan? Tidak. Apa kata Musa? Kenapa Anda bunuh anak yang tak berdosa? Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini setelah lebih 1 bulan kita tidak temu Ibu ya, sejak Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini berlalu kita tidak kurang semangat kita untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini. Karena yang berat itu istiqamah. Kalau melakukan amal itu tidak berat. Yang berat itu konsistensinya. Karena itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu al-a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, amal yang paling dicintai Allah itu adwamuha wa in qallat. Amal yang kecil, sedikit, ringan, tapi engkau kerjakan secara terus-menerus. Jadi yang terus-menerus itu yang paling dicintai Allah. Itu kenapa kalau orang istiqamah dalam satu amal, bila dia sakit, kata Nabi, iza maridal abdu au safara, atau dia bepergian, musafir, kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahihan. Itu hadis At-Tirmizi. Maka semua amal yang dia kerjakan ketika sehat dan ketika mukim, tetap pahalanya dicatatkan untuknya. Jadi kalau Bapak Ibu ketika sehat, ya setiap Selasa selalu datang pengajian. Sekarang stroke adalah sakit, nak taluk pergi ke masjid deh. Maka pahala pengajian itu tetap sampai sehat atau sampai mati. Itu istiqamah itu hebatnya. Kalau Bapak Ibu misalnya biasa salat sunat, ya tahajud misalnya atau rawatib, sekarang musafir. Yang musafir, yang wajib sudah boleh dipotong. Tidak usah sunat-sunat lagi. Kalau Bapak Ibu musafir, dia sembahyang sunat dari jalan. Kamu biasa sembahyang sunat Ustaz. Kalau musafir, tetap pahala salat sunat dicatatkan Allah. Walaupun kita tidak salat sunat lagi. Kenapa? Ketika mukim, kita istiqamah. Nah, inilah hebatnya istiqamah itu Ibu ya. Jadi kalau kita istiqamah, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir sewaktu amal itu tidak mampu kita lakukan lagi. Ya kan pada waktunya bisa jadi Bapak Ibu nanti tidak bisa lagi ke masjid, tak taluk ke masjid deh. Awak ingin dengan ceramah, tapi ketika dulu sehat tak pernah dengan ceramah lah. Lah sakit baru teragak dengan ceramah. Kecek malaikat dulu sehat ndak lagi, ndak yo cek malaikatnya. Ya rawan kata. Ya dah. Nah, baiklah Bapak Ibu, malam ini kita akan bahas surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat, surat 49, ini ayatnya ada 18, kita akan bahas satu-satu ayatnya.
Surat Al-Hujurat ini Bapak Ibu, ya. Hujurat itu jamak dari hujrah. Hujrah itu artinya dinding. Jadi hujrah itu artinya dinding atau tembok. Ya karena itu akal disebut hijr. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Fajr ayat kelima ya. Inna fi zalika laqasamun lizi hijr. Nah, jadi akal kita disebut hijr. Kenapa akal disebut hijr? Karena akal itu membatasi kita dengan orang. Orang kalau lagi baka, Bapak Ibu, hidupnya ada batih. Kalau orang tak ada akalnya lagi, maka hidupnya tidak ada batas los. Tidak ada pematang lepas lah data saya leh, tidak ada akal tidak ada. Jadi kenapa akal disebut hijr? Karena akal itu yang membatasi kita dengan orang lain. Hak-hak kita dan hak-hak orang itu bisa kita bedakan karena ada akal. Itu kenapa akal dalam Al-Quran disebut hijr. Ya, di surat Al-Fajr ayat yang kelima. Tuh, kalau membaca surat Al-Fajr ayat yang kelima, itu disebut dengan hijr. Batu disebut hajar ya. Kan batu disebut hajar kan, hajar aswad. Kenapa batu disebut hajar? Karena batu itu digunakan untuk membatasi. Jadi dulu Pak Ibu, kalau ada tanah, maka si padan itu dagi batu. Ya enggak? Kalau ndak jo batu dia gi beko ndak jali mana bati awak bati orang. Maka zaman seisu Pak Ibu, zaman dulu ya, kalau ingin membatasi tanah kita dengan tanah orang, maka batu diletakkan panjang. Kenapa hajar batu disebut hajar? Karena batu itu fungsinya sebagai alat yang digunakan membatasi hak kita dengan hak orang. Makanya Bapak Ibu, tembok Bapak Ibu itu, pagar itu kan batu tuh. Enak, kan dari batu tuh, batu bata atau batu kali. Tembok kita tuh kok dari batu. Karena itu yang bisa membatasi hak kita dengan hak orang, bagian kita, bagian orang dibatasi dengan hijr. Jadi hujrah itu artinya pembatas, lalu diartikan kamar. Karena kamar ini yang membatasi kita dengan orang. Sekarang Bapak Ibu tidak ada batas kita ini. Makanya tidak bisa serampang kita Pak. Saya tidak boleh buka baju di sini Pak. Kenapa? Karena kita tidak ada batas. Kalau ada kamar, boleh bebas. Karena Ibu mata batin jambu. Itu kenapa kamar disebut hujrah. Jamaknya hujurat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kamar-kamar Nabi. Jadi Nabi itu banyak kamarnya karena istrinya tidak satu. Jadi setiap istri ada kamar. Dan kamarnya itu dibatasi saja dengan tembok-tembok, dinding-dinding. Jadi Nabi itu istrinya satu bedeng aja, Ibu. Tapi dibatasi. Ya. Itu namanya hujurat. Asbab nuzul surat Al-Hujurat. Dulu kan sahabat itu mengadu ke Nabi satunya. Apa aja masalah mengadu ke Nabi. Sampai yang sekecil-kecilnya pun datang juga ke Nabi. Dari penduduk Madinah sampai penduduk luar Madinah datang menemui Nabi. Karena Nabi tempat bertanya satu-satunya. Kalau ada persoalan tanya ke Nabi, turun wahyu. Sahabat pun tidak berani menjawab. Ya, selalu tanya Nabi, kenapa tanya saya? Maka tidak sedikit orang-orang yang datang menemui Nabi sehingga seakan-akan Nabi itu tidak punya waktu istirahat untuk melayani pertanyaan-pertanyaan. Ya. Sampai tidak punya waktu istirahat Nabi itu. Ya, sama juga Pak Ibu. Saya walaupun tidak seperti Nabi Pak Ibu. Ya, tapi saya kewalahan melayani WA Ibu. Itu maka kadang-kadang WA jamaah sudah 2 hari baru saya jawab kadang-kadang. Karena kalau saya jawab semua, mungkin seharian disiko setengah nambu, Pak Ibu. Ambo kabakar rajo bagai, kamaja bagai. Nabi begitu pula. Nabi mau bekerja juga, mau mengurus keluarga juga, mau berdakwah juga, mau ke sana ke sini juga. Nah, sementara sahabat-sahabat datang. Ya, semua mengadukan persoalan ke Nabi. Ada sahabat yang tidak beradab. Nabi sedang istirahat mungkin. Nyari-ari saya dari luar. Ya Rasulullah, keluarlah, kami ingin bertanya. Begitu.
Teriak-teriak di luar, "Ya Rasulullah, kami jauh-jauh datang nih, ingin bertanya, keluarlah." Nah, begitu. Banyak orang-orang yang begitu ke Nabi, maka turunlah surat Al-Hujurat. Di ayat yang kelimanya kata Allah, ya, orang-orang yang ayat yang keempatnya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Mereka yang berteriak-teriak memanggilmu dari luar rumahmu, mereka adalah orang yang kurang akal, kata Allah. Nah, itu asbab nuzulnya. Jadi ayat ini Ibu tidak boleh mari ari. Membawa-imbau ku tidak boleh mari ari. Membawa anak, membawa istri, membawa suami, tidak boleh berteriak-teriak. Yunadun. Kadang-kadang ada awakku membawa anak barian dari jauh. Ya enggak? Kadang membawa amak gitu loh, barian dari jauh. Kata Allah, orang yang berteriak-teriak memanggil itu, tidak menemuinya, tidak menghadapnya, itu orang yang kurang akal. Nah, itu asbab nuzulnya. Ya, sebab surat Al-Hujurat ini turun. Nah, surat Al-Hujurat ini Bapak Ibu, intinya mengatur tentang adab kita kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Jadi kita ni Bapak Ibu tidak sama kedudukan kita. Saya sebagai dosen, maka mahasiswa saya harus beradab dengan saya. Saya sebagai suami, istri saya beradab dengan saya. Saya sebagai ayah, anak saya beradab dengan saya. Saya sebagai pejabat, bawahan saya beradab dengan saya. Saya sebagai ustadz, jamaah saya harus beradab dengan saya. Adab-adab kepada orang yang lebih tinggi dari kita, itulah yang diatur di surat ini. Jadi agama kita ini indah Bapak Ibu, sempurna. Wajar Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agamamu sempurna. Agama tidak hanya melulu mengatur soal salat, puasa, zakat, haji, hingga tentang tata krama. Ya. Bagaimana kita beradab kepada orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Apakah ayah kita, apakah ibu kita, apakah atasan kita, apakah guru kita, ya, apakah usianya lebih tua dari kita? Ada adabnya, Pak. Ya, hidup kita ini tidak seenaknya, ada adab. Nah, inilah yang akan kita bahas seperti apa adab-adabnya. Kita lihat ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi adab pertama, ini Nabi itu dulu kan seorang pemimpin. Karena Nabi itu kepala negara. Dan seorang pemimpin agama, Nabi. Ya, jadi Nabi itu pemimpin, baik pemimpin politik, Nabi sebagai kepala negara, maupun pemimpin spiritual, Nabi sebagai imamnya, sebagai ikutan kita. Kata Allah, jangan mendahului Rasulnya. Mendahului ini tidak disebut mendahului apa? 1, kalau Rasul berjalan, jangan pernah berjalan di depan dia. Tidak boleh berjalan di depan Nabi. Kalau Nabi berjalan, maka Nabi dulu, sahabat-sahabat selalu berjalan mengikuti Nabi. Itu adab. Kepada pemimpin begitu. Kepada ya imam kita begitu. Makanya sebenarnya bukan kalau pejabat awak jalan, kalau di kendaraan kan dibungkuk poredar ya. Itu nama lagi jalan kan? Itu BA1. Belakang tu pengikut. Tak boleh BA1 dipotong. Tak boleh Pak. Itu tidak beradab. Jadi aturan berjalan seperti itu Al-Quran yang mengajarkan Bapak Ibu. Bukan peradaban barat itu. Pemimpin kita, dia harus berjalan di depan. Kalau dia kencang jalannya, pengikut kencang pula. Kalau dia lambat jalannya, pengikut lambat pula. Tak boleh dipotong. Itu adab begitu. Ya tak boleh dipotong. Karena pemimpin tak boleh kita dahului. Dia jalannya di depan. Itu makanya imam namanya. Imam itu tak boleh kita dulu di depan dia. Itu adabnya begitu Pak. Ya. Jadi kok berjalan, apa je ustaz, jangan dulu ustaz tu. Ustaz tu. Iya Pak. Kalau je ustaz berjalan,
Ya kan pemimpin kita kalau imam buat berjalan, ya kan? Jangan dulu imam tu. Awak di belakang imam tu berjalan. Itu adab namanya. Tak boleh potongnya lah. Kalau ada orang tua berjalan, orang tua tu di depan kita berjalan. Ya tak? Kalau ingin memotong dia, minta izin. Misal orang gaib, kau lambat jalannya kau. Awak tak gaji. Pak, dulu ya Pak, ampun duluan deh. Ayo taruhilah, caknya. Potong tu. Tak indah hadap tu Pak Ibu tu. Aku tak ada anak kini mengerti kau Pak. Lalunya mendahului awak, tak kami tak misinya lah Pak. Nyopotong saya Pak. Ya tak? Menyapu saya tak lah. Adabnya kalau ada orang tua berjalan, kita di belakang dia. Adabnya. Kalau kita hendak mendahului dia, klakson. Pak, misi ya, saya dulu. Oh ya, silakan. Begitu. Tidak indah hadap tu Pak Ibu tu. Adab akhlak tu nama tu. Kau yang tak ada kini lah Pak. Ya tak. Kadang orang gaib yang senggol tu berjalan pakai Pak. Ya tak. Padahal tak boleh macam itu. Jadi kalau orang yang kedudukannya lebih tinggi, makanya bos tak boleh berjalan di belakang, dari depan. Atasan pimpinan di kantor kalau berjalan dari depan. Ya, dosen, ustaz, guru berjalan di depan murid, boleh di belakang. Jadi kalau ada nampak dosen, guru berjalan, murid-murid belakang, tak boleh dului dah. Aturannya begitu. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Rasul ini contoh saja. Maksudnya berlaku untuk kita semua. Orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, jangan dahului dia. Dulu dia berjalan. Makan juga begitu Pak. Kalau kita makan, ayah dulu ambilkan. Adabnya begitu. Jangan anak dulu, ayah dulu. Baru ibu, baru anak, baru cucu. Jadi memang ambil nasi pertama tu untuk ayah dulu. Bapak ni muda-muda dulu beku, abi beku juga kadang tambuhnya. Kalau nang gaib ambil dulu kan nama ketek makanannya. Tapi di situ adabnya. Akhirnya anak-anak ini tak tentu tu dia Pak. Kalau makan Pak, tanya nyon ambil dulu. Siapa yang paling tua, duluannya makan. Itu adab, jangan dahului dia. Dia kalau makan bersama betul Pak, siapa yang paling tua dulukan. Ya tak? Tua tu bisa jadi usia, bisa jadi posisi tinggi. Ya kalau makan bersama je ustaz, jangan kemudian ustazku dulunya. Bukan ambo minta dulu Pak ya. Tapi adabnya betul. Gitu. Jangan dahului dia, tak boleh. Itu tak beradab kita namanya itu. Termasuk bicara. Tak boleh kita memotong pembicaraan dia. Ayah kalau bicara, anak jangan pernah potong pembicaraan, biarkan dia selesai. Walaupun pembicaraannya pula mulai ya kan ngayal. Tetap kita tak boleh memotong. Alah ayah, panjang mana cerita mah, tak boleh. Kan kadang-kadang orang tua kadang-kadangnya lah tak fokus mengecek. Balik cerita kau. Jangan potong. Ayah aku ikut saya bersabut dari tadi. Alah apa berhenti tadi? Tak boleh tu Pak. Tak beradab. Jangan memotong pembicaraan dia. Seorang bawahan tak boleh memotong pembicaraan atasan. Kalau atasan sedang berbicara, itu hak dia, biarkan dia bicara. Walaupun pembicaraannya tidak terlalu menarik. Dengar. Itu adab. Adab namanya. Ya. Tak boleh potong. Guru, dosen, ustaz kalau sedang menjelaskan, jangan potong. Tak boleh potong. Biarkan dia selesai bicara. Kalau sudah selesai bicara, kalau ingin bertanya, baru boleh. Pak, boleh yang bertanya? Itu adab tu Pak. Jangan dipotong langsung Pak. Jangan didahului. Kalau dia mau bicara, jangan dahului. Jadi bicaranya tidak boleh dahulu, makannya tidak boleh lebih dahulu, berjalannya tidak boleh lebih dahulu. Begitu aturan. Adab begitu. Kecuali suami istri. Kalau suami istri berjalan, ayo istri dulu. Suami di belakang. Ya, istri dulu berjalan, suami di belakang. Bo kalau istri di belakang tinggal beko Pak. Tak nyelo orang beko. Waklah kancang berjalan pakai royo ndak dur belakang dengan mak. Bo ibu kalau berjalan lambe. Makanya ibu-ibu tu Pak kalau apa dulu berjalan pasti tinggal beko tu mak.
Ya enggak, apa kalau moncong sejalan Pak dan ibu kalau apa. Makanya kalau suami istri berjalan, kalau tidak akan bergandengan tangan, maka istrinya di depan. Beda dengan naik kendaraan umum. Kalau naik kendaraan umum, suami dulu, jadi istri dulu. Istri dulu ikut nyugas orang ikut. Tinggal awak istri buat orang kan. Maka suaminya dulu, istrinya naik kemudian. Gitu. Tapi dalam banyak hal yang lebih tinggi kedudukannya itu harus didahulukan tu adab. Adab begitu ya Pak. Ya. Lalu kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajhar lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang yang beriman, jangan engkau meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jadi kalau mengecek, suara awak tidak boleh lebih tinggi nadanya dari suara Nabi. Dan jangan pula kamu meninggikan suara seperti kamu meninggikan suara kepada sesama kamu. Kalau kamu melakukan itu, amalmu akan dihapus Allah dan kamu tidak sadar kalau amalmu sudah dihapus. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang kedudukannya lebih tinggi dari kita, jangan bicara di atas dia nada kita. Tidak boleh. Tidak boleh pembicaraan kita lebih tinggi dari dia. Baik nadanya maupun substansinya. Ambo kalau pulang kampung Pak Ibu, ayah ambo tidak tamat SD loh Pak Ibu. Tidak tamat SD loh Pak Ibu. Ibu ambo SD. Ambo tinggi pendidikan ambo. Pengetahuan ambo banyak. Ambo tidak boleh berbicara ke beliau yang di atas kemampuan pengetahuan beliau. Itu adab. Saya harus berbicara apa yang beliau sukai. Oh, beliau bertanam timun. Ambo bicara timun ke beliau. Tak boleh ambo bicara mahasiswa loh. Ujian semester loh. Kecil ayahmu lah damam anak ni. Kau tak mengerti dia. Ikutnya sabui keadaannya. Itu juga meninggikan suara namanya itu. Bukan hanya nadanya yang tinggi, tapi materinya tinggi. Tak boleh juga. Tak beradab kita namanya ke orang tua. Ya. Jadi ibu kalau mengecek, kalau ibu, tak boleh suara ibu lebih tinggi dari suara suami. Tak boleh. Kalau pakak tu bajol itu tapi akal itu. Ikutnya lu pakak le. Pekecen pakak mana madanya lu pakak le. Itu tak boleh. Tak boleh suara ibu tu lebih tinggi karena dia pemimpin. Dia kepala. Bawahan tak boleh suaranya di atas. Itu. Tak boleh ibu. Jangan ibu menyerenge-nyerenge apa. Itu. Pak aku ikut sekerajo lain eko. Itu tak boleh. Dia suruh, lu je makan lain. Tadi dia suruh lu je makan lain. Tak boleh. Ini kan apa-apa tu katanya kan pelupa. Dia suruh ikut lu je kerajo lah tu. Hati ibu tak sabar lah kan. Dari tadi dia suruh lu je lain. Itu tak boleh tu ibu tu. Amal ibu dihapus tu. Tak boleh suara kita lebih tinggi. Ke guru pun tak boleh begitu. Kalau ada kamu menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan dia, tetap nadanya rendah. Tak boleh lebih tinggi dari nada dia. Harus lebih rendah. Aku banyak ibu-ibu yang tak sadar kok. Kadang suara ibu lebih tinggi dia Pak. Misalnya Pak Mbak Oto, Pak, kamari wak lalu orang beralik situ. Kecapa nak baalo, kau situ soal lalu siapa. Yo lalu, kiranya yo macet. Ya kan, tasakui oto ko. Kecik ibu, ada kecian tadi. Itu tu tak boleh tu ibu. Lading kecian tadi tu tak boleh. Ya tetap ibu sabar. Ya tak baal Pak. Ya kok macet tu baal aja le. Itu tetap begitu suaranya. Ya. Jangan pernah suara ibu lebih tinggi dari suara suami. Nah. Kalau apa boleh tinggi ke ibu? Tak kalau mak dia apa lo memang betul aturannya. Memang, karena kalau atasan bisa tak tinggi ke bawahan nada bicara.
Boleh, ini atasan mah. Yang tak boleh bawahan tuh suaranya tinggi. Ya. Memang begitu adabnya. Ibu tidak boleh bicara, nada bicara ibu seperti ke anak dengan suami. Kalau ke anak ibu boleh tinggi. Kalau ibu atasannya. Makon jangan tinggi nadanya, tidak boleh. Kalau ibu mengecek, lambek-lambek. Lai tadanga dinyo tu mah. Yo kau nak tadanga diulang balik. Tapi jangan tinggi nadanya. Lah dari tadi dan kecil anda tidak aja mengerti loh. Itu tidak boleh tu ibu. Ibu abi amal ibu dengan ceramah nak dulu hilang. Itu. Tidak boleh suara. Ya, ibu kau betul tadi Pak. Kalau nak ketujuh di beliau kau protes. Kau yang ketujuh mantap. Iya kalau inyo mari ibu itu haknya. Kalau pimpinan kan boleh mari bawahan. Boleh tak komandan mari apanya prajuritnya? Boleh. Boleh tak boleh komandan mah? Tapi boleh tak prajurit mari komandan? Tak boleh. Ibu prajurit. Tak boleh suara ibu. Ini contoh Nabi ini kan kedudukan Nabi lebih tinggi. Beliau pemimpin. Pemimpin kan umum, tidak hanya pemimpin di negara, tapi di rumah tangga. Maka anggota bawahan pasukan tidak boleh suaranya lebih tinggi dari suara atasannya. Itu adab begitu. Jadi apa kalau salah, ibu tetap bertanya, Pak, kalau beko apa? Tetap itu bunyinya. Tak bisa ibu. Tak ada yang kecil, tak mengerti. Kadang ada ibu-ibu kok lama-lama saya menyuruh apa? Pak angket ko. Ko lai. Ko cek lai. Cik apa? Cik lah perintah ibu. Cik ibu jangan menjawab panjang aja. Ibu cek tu. Aduh ibu cik tu. Labi amal itu tak ada itu. Tak ada sisa itu. Habis. Dah. Yo mengecek lo elok jadi serengenya. Menyerenge itu tak boleh. Suara ibu tinggi itu tak boleh. Cua ibu mengecek ke anak, cua ibu mengecek ke adik, tak boleh begitu nadanya kepada suami, kata Allah begitu. Kalau memang pakak, ya memanglah asli pakak, itu tinggi ya, lah mengecek deh. Itu ndak meninggi, ndak mengarin suara nama itu supaya tak dengar. Ikutnya ndak pakak loh. Ya mungkinnya ndak amunya mampu ibu loh menolong ibu. Kan bisa jadi begitu. Iyalah, kayak gaik. Kau kan kadang penyakit lah banyak. Ya kalau nyola pakak, mau nyola pakak, ibu gak tinggi lah mengecek. Tapi jangan diari. Mahari itu tak boleh. Nyo kadang orang pakak tu tiba-tiba terbuka telingonya. Pas telingo terbuka, ibu ari je kau kecek pakak deh kau itu keceknya kau tu. Padahal nyo pakak selama kau kebetulan ketika tu terbuka telingonya tu. Kan bisa jadi itu Pak. Iya. Tak boleh. Tetap tak boleh. Jadi kalau apa bersalah, ibu tetap bertanya. Pak, kalau modeko, baa rancaknya. Le cocok dapat. Nyo salahnya sawana kerajonya tu. Tapi tak boleh ibu mendiktenya. Apalagi cuanak ibu mengecek kanak. Kau dapat modeko lo kau. Itu tak bisa. Ya. Jangan mangka-mangka. Ibu kau habis amal ibu lebih ingat ni ibu. Ya kau apa kau ya banyak lo mangka orang lagi kayak. Ya kadang apa? Makanya ibu kalau kamu nyuruh apa, tidak boleh kalimat perintah ibu. Karena perintah dari batasan ke bawahan.
Kalau dari bawahan ke atasan namanya permintaan. Jadi kalau misalnya ibu menyuruh apa, tidak perintah loh. Pak, bisa ambil tu Pak? Tidak bisa saja. Tidak bisa jauh ambil salah seorang lagi. Kok begitu jauh kan? Tidak bisa lah saja. Ambil seorang tu aja. Tu haknya. Kan atasan mah. Kan boleh juga tidak bisa kan? Iya ibu bukan kalah. Ibu itu bawahan. Ini begitu aturannya. Iya, beku amal ibu abi. Makanya mulai hariku ibu jangan tinggi-tinggi mengecek kapak deh ya. Mulai hariku ibu suaranya lunak. Ya toh. Termasuk begini ibu. Tempat duduknya pun tidak boleh. Ya, kita lebih tinggi dari dia. Maka seorang suami itu dia lebih tinggi duduknya. Itu makanya Pak Ibu, Ustaz dia kita sampai duduk tinggi kan. Mau diambil gini kok. Itu makanya adab belajar tuh Pak Ibu, tidak boleh tempat duduk murid lebih tinggi dari tempat duduk guru. Tidak boleh. Jangankan suaranya, tempat duduknya pun tidak boleh lebih tinggi. Memang begitu adabnya. Jangan ibu ya guru di bawah, ibu nanti kursi tidak boleh lah tuh. Karena memang begitu adabnya. Tempat duduknya pun tidak boleh direndahkan, tinggikan. Apalagi nada bicaranya, ya duduk aja tidak boleh. Itu adab begitu ibu. Jadi siapapun orang yang kita hadapi, kalau dia lebih tinggi dari kita, makanya bicara dengan ayah tetap lebih tinggi nada kita, tidak boleh sama dengan nada beliau. Tetap di bawah. Walaupun awak hebat. Walaupun abu pendidikan abu paling tinggi, abu sampai profesor ayah, abu dah tamat SD, tapi kok nyo mengecek, suara abu tidak boleh lebih tinggi dari suaranya. Tetap suara abu di bawah suara. Walaupun abu lebih hebat. Begitu adab. Itu makanya kata Allah kan kalau orang tua itu bicara, kita akan harus menunjukkan. Waqfid lahuma janaha zulli. Rendahkan sayapmu. Ibarat burung, ku ayah awak nampak, rendahkan sayap. Rendahkan sayap itu burung tu, merandah awak. Menuki awak. Itu makanya itu metafornya. Kan kata Allah begitu ya. Waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Rendahkanlah sayapmu kepada orang tuamu karena rahmat. Begitulah adabnya tu. Jadi termasuk ibu kalau mendengar ceramah ustaz, kalau ustaz kau nak katuju ibu nak boleh protes. Ya protes tak boleh. Kalau ibu mau tak setuju, bertanya, Pak Ustaz, ada lu ambo danga Pak Ustaz. Dari yang lain Ustaz, keciknya modeko berbeda aja kecik Ustaz tadi. Apa penjelasannya tu Ustaz? Tu boleh. Tapi Iko salah Ustaz iko nak batu ciko lo ko den baca lo nak modeko bacaan den lah itu tak boleh tu. Itu tak beradab tu Pak. Tak beradab namanya yo orang yang lebih tinggi dari awak tu. Walaupun yo salah ibu, tetap guru tu makanya Nabi Khidir itu dengan Nabi Musa kan Nabi Khidir gurunya ya. Ketika Nabi Musa melihat Nabi Khidir membocorkan kapal. Ya tak? Baca dari surah Al-Kahfi nanti tu. Mulai ayat 65. Ketika Nabi Khidir membocorkan kapal. Lah jadi salah ke raja, awak menumpang jo kapal orang dibocorkan. Nabi Musa melihat itu kesalahan. Tapi apa kata Musa? Apakah engkau hendak menenggelamkan penumpangnya? Kan bertanya. Tak mengatakan, salah ke raja Pak kau, bocor kapal orang kau lah menumpang perai siku. Tak betul lah Pak. Bertanya. Karena bertanya itu kita minta penjelasan. Bertanya itu di bawah posisi kita Pak. Makanya bertanya itu bahasa Arabnya sa'il, soal. Orang yang meminta kedudukannya di bawah. Maka tangan yang di atas, tangan memberi. Tangan di bawah, tangan meminta. Orang meminta kedudukannya di bawah. Maka orang bertanya kedudukannya di bawah. Maka Nabi Musa bertanya. Walaupun salah dalam pandangan dia. Ketika Nabi Khidir membunuh anak
Tanpa ada salah anak dibunuhnya. Apa Musa menyalahkan? Tidak. Apa kata Musa? Kenapa Anda bunuh anak yang tak berdosa? Ya. Akatal tanafsan, kenapa kau bunuh yang tak berdosa? Hah? Bertanya juga. Ketika Nabi Khidir memperbaiki rumah yang yang penghuninya tidak mau kasih minum, lalu diperbaiki rumah oleh Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Andai kita meminta upah, mungkin lebih baik. Dia tidak berkata bodoh mah. Minta minum dah dapat rumah dia pelon kau mau tak awak tu. Tak betul cara ngecek lah Pak Ibu. Andai kita minta upah mungkin lebih baik. Itu adab ke orang yang di atas kita. Jadi sesalah-salah suami, ibu jangan menyalahkan dia. Bertanyalah ke dia. Pak, aku mau itu tadi tu Pak. Kau tak mau deko Pak. Itu. Kau tak, lah gaib, tak tantu, sudah bana, tak betul ibu ngecek. Nah, kadang kami lah, apa-apa lah tua-tua, kami kadang-kadang ku ibu, kami ialah tahu kami kau tak peguno lah itu. Itu makanya kadang-kadang kami, ya tak banyak do cerita kami berang-berang ibu kami antuk. Yo kami tak do, saya kan maben ibu lah itu ya. Jadi kadang-kadang ibu cutu, nampak kami tak pada ayo lah je, selantiangan je Pak. Maka di kampung-kampung Bapak Ibu banyak apa-apa aku yang diusir di rumah tu Ibu. Banyak Ibu. Di kampung kan orang dah PNS lah. Tak ada pensiun bagai lah. Kalau mulai lah tak badayo le Pak, tak ada tak batalu itik ko le. Tutui kandang le mah. Nya itik ko ndak dicari pulang ke batalu apa ndak batalu itik ko le tak ada cari-cari le. Banyaklah apa-apa kau yang bukan hanya diserengi orang rumahnya, malah diusirnya. Kata Allah, jangankan kau berlaku begitu kepada orang yang tinggi kedudukannya, engkau meninggikan nada bicara saja, atau engkau bicara seperti orang yang selevel denganmu, akan dihapus semua amalmu oleh Allah. Nah, jadi mulai hari ko ibu-ibu jangan kari-kari mengecek apa, supaya amal ibu aman. Nah, kecek yang terlanjur minta maaf. Kecek apa-apa, aku mantap materiku mah. Kalau ikut, kau dah perlu bertanya-tanya oleh kau. Ada pertanyaan ibu-ibu? Sampai sini, silakan. Lah samu pakak jo. Lah samu pakak baca le. Nya kadang-kadang kan kado kecik orang pakak dan seorang ikut dan pakak. Kecik ni ko dan pakak. Pana ada pebu orang sama-sama pakak mengecek. Ya kan nen pakak ko lamari kan pakak. Pama buat. Kan seorang pantuk, saya kecik dan seorang yo pakak sana tu dak jo pakak lah tu. Kalau sama pakak tu bari ari salah le. Tu ba aja le pebu. Ini ndak, ini normal telinganya. Itu tuh ndak boleh ibu mari ari. Tinggi suara tu ndak boleh. Ndak ya, begitu aturannya. Nah, ayat yang ketiga, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Jika mereka merendahkan suara mereka kepada Rasulullah. Ya maksudnya ini siapapun lah. Kalau mereka bicara rendah nadanya kepada mereka yang lebih tinggi kedudukannya, itulah orang yang hatinya sudah bertakwa kepada Allah dan mereka diberikan ampunan dan pahala yang sangat besar. Tak kadang apa. Jadi Bapak Ibu, ibu bapak masuk surga jangan dikira dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan puasa, tidak selalu. Ada amal yang hebat akhlak. Apa itu amalnya? Ibu kalau mengecek jurang yang lebih tinggi kedudukan dari awak, rendahkan nada kita. Allah ampuni dosa kita. Allah beri kita pahala yang besar. Coba. Hebatnya Pak. Ya. Dulu kami Ibu ketika sekolah, itu diajar tuh ada satu kitab namanya Adab Al-Muta'allim. Adab murid ke guru. Pertama, datang tak boleh lebih kemudian dari guru. Adab. Dua,
Duduk tidak boleh lebih tinggi dari guru. 3, mengecek tidak boleh lebih tinggi nada dari guru. Kok bertanya tidak boleh menatap mata guru. Begitu adabnya Pak Ibu. Karena dia lebih tinggi dari kita. Kalau itu kita lakukan, kata Allah, Allah yang jamin semua dosamu diampuni dan diberikan pahala yang sangat besar. Jadi kalau ibu maulah bicara lembut kepada suami, tidak tinggi-tinggi nada ibu lah, 2 dapat ibu. Ampunan, pahala yang besar. Ada manfaatnya lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.